Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Selasa pada hari ini. Semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita akan mendasari hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, bersama-sama kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pagi hari yang indah, hari baru pemberian Tuhan. Kami boleh bangun dari istirahat kami semalam, dan saat ini kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Firman-Mu menjadi dasar dalam kami mengarungi kehidupan kami setiap hari, secara khusus pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan terlebih lagi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah dan diberkatilah setiap kita yang dengan setia mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Seberapa besar rasa syukur Anda? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beberapa orang merasa mudah untuk berterima kasih atau bersyukur. Namun sebaliknya, beberapa yang lain juga merasa sulit atau berat ketika harus bersyukur atau berterima kasih atas kondisi yang dialaminya. Barangkali ada beberapa hal yang membuat kita kesulitan untuk bersyukur. Pertama, ada banyak sekali keluhan dalam hidup kita yang mengalahkan rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita merasa bahwa apa yang kita terima dari Tuhan adalah hal-hal yang sangat wajar, hal-hal yang biasa, hal-hal yang kita terima sebagai pemberian atau anugerah setiap hari. Karena itu kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa saja dan tidak perlu untuk disyukuri dengan berlebihan. Nah, dan yang ketiga, barangkali dalam hidup ini kita terlalu fokus kepada persoalan-persoalan hidup yang besar, permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, sehingga kita lupa bahwa ada hal-hal kecil yang perlu kita syukuri. Ada kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita yang perlu kita syukuri. Jika dibandingkan dengan banyaknya masalah,
problem maupun kesulitan hidup kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini di dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengingatkan kita semua bagaimana kita dapat bersyukur secara khusus kepada Tuhan. Dalam kisah tadi, kisah yang sangat khas yang hanya bisa kita temui di Injil Lukas. Kita menjumpai bagaimana orang kusta yang saat itu diasingkan dari masyarakat, menderita, tidak diperhitungkan, memiliki harapan, memiliki keinginan, dan memohon kepada Yesus, memohon belas kasih Yesus agar ia dapat disembuhkan. Kita dapat menjumpainya tadi di ayat yang ke-13, orang-orang kusta yang jumlahnya 10 orang, tidak disebutkan siapa namanya, tapi ia berteriak meminta belas kasih Yesus yang saat itu lewat di dekat mereka. Yesus yang mendengar teriakan mereka dan penuh dengan belas kasihan, kemudian berkata kepada mereka di ayat yang ke-14, "Pergilah, perlihatanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saat itu para imamlah yang menetapkan standar, memutuskan apakah orang kusta telah sembuh, telah tahir atau belum. Dan ketika orang-orang kusta tadi, 10 orang, merasa bahwa ia telah sembuh, ada perubahan dalam tubuhnya, bahwa ia telah sembuh, ia merasa sangat bersuka cita. Namun sayangnya, dari 10 orang tadi, hanya 1 orang yang kemudian berbalik kembali mencari Yesus, menjumpai dia untuk berterima kasih kepada Yesus. Dikatakan orang yang berbalik tadi adalah orang Samaria. Ia kemudian memuji Allah dengan suara nyaring sebagai bentuk ungkapan syukur terima kasihnya karena harapan permohonannya telah dikabulkan oleh Yesus. Dan kemudian ia sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus yang merasa heran karena hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepadanya, bertanya kepada orang Samaria tadi, di manakah yang 9 orang lainnya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang Samaria tersebut, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang kusta dari Samaria yang telah disembuhkan oleh Yesus merasa bahwa anugerah yang diterimanya sangatlah besar. Karena itu ia bersyukur, ia berterima kasih kepada Yesus karena sudah mengabulkan permohonannya. Lebih daripada itu, Yesus telah memulihkan kondisi orang kusta ini. Yesus mengembalikan orang kusta ini dalam relasi bersama-sama dengan sesama di sekitarnya, karena ia telah sembuh. Ia tidak lagi diasingkan, ia tidak lagi dicap sebagai orang berdosa karena mengidap penyakit kusta. Nah, saudara-saudara, dari kisah tadi kita diingatkan, barangkali ketika kita menerima pemberian yang sangat besar, kita akan mudah mengatakan terima kasih, kita akan mudah bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika kita menerima pemberian yang biasa-biasa saja, yang sudah sering kita terima, apakah masih bisa kita bersyukur? Sudahkah
kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, tentu ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Peristiwa menyenangkan pasti, tapi peristiwa yang membuat kita sedih, barangkali kita akan lebih sulit untuk bersyukur dan berterima kasih. Tapi bukan berarti kita tidak bersyukur, karena kita tahu dan percaya bahwa di tengah masa-masa sulit, di tengah peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memberi kekuatan sehingga kita dapat melewati peristiwa-peristiwa sulit tersebut. Karena itu kita juga pantas untuk menaikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Lalu ketika kita bersyukur atas hidup kita, atas anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka semuanya akan terwujud, tercermin dalam sikap hidup yang penuh dengan sukacita. Tentu kita tidak akan lupa berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah dengan setia membantu kita. Tentu kita tidak akan lupa untuk menghaturkan ucapan selamat, terima kasih, karena orang-orang di sekitar kita sudah dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu kehidupan, kesulitan kita setiap hari. Karena itu, kapan terakhir kali kita berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Bahkan dengan cara yang paling biasa sekalipun. Tuhan ada dan bersemayam dalam setiap hati kita yang penuh dengan syukur dan kelembutan. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, ketika kami dapat mengingat dan menghitung berkat Tuhan yang kami terima, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau memberkati kami secara khusus hari ini dengan kesehatan sehingga kami dapat memulai aktivitas kami. Kami serahkan setiap rencana kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang melindungi kami sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dan kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan kami, pelayanan kami dengan baik. Ya Bapa, kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang saat ini masih ada dalam pergumulan. Mereka yang menantikan kesehatan, pemulihan dari sakit penyakitnya, Tuhan yang angkat, Tuhan yang beri kesembuhan melalui setiap upaya medis, perawatan dari keluarga, sehingga menjadi sarana bagi pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Kami juga mendoakan barangkali masih ada saudara-saudara yang mengalami kekurangan, Tuhan yang mencukupkan dalam setiap kebutuhan jasmani kami. Barangkali juga masih ada saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan soalan kehidupan yang sulit. Tuhan yang hadir memberi kelegaan, kelepasan, dan jalan keluar melalui orang-orang di sekitar kami yang dengan senantiasa setia mau membantu persoalan hidup kami. Bapa, kami juga mendoakan setiap pelayanan Tuhan yang berjalan di GKJ Kerten, Tuhan yang memberkati sehingga setiap pelayanan yang sudah dilakukan oleh jemaat beserta dengan majelis jemaat menjadi sarana bagi keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hormat dan kemuliaan kami pribadi. Kami juga menghaturkan kepadamu ya Tuhan setiap doa-doa pribadi kami yang demikian. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menaungi hidup kami, ada dalam hati kami, sehingga kami berlimpah-limpah dengan sukacita
dan damai sejahtera. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta dengan kita.